Halo guys, jadi kemarin aku membahas tentang quarter life crisis. Nah, solusinya itu dengan volunteer. Kali ini aku mau mendengarkan langsung quarter life crisis yang dialami oleh orang dan bagaimana mereka bisa mengatasinya gitu kan dengan sudut pandang yang berbeda. Kalau yang kita ketahui bersama bahwa quarter life crisis ini ya di umur 20 hingga 30-an gitu kan. Tapi apakah benar di umur seperti itu atau memang di umur sebelumnya? Umur 19 ke bawah atau setelahnya 31 ke atas. So tonton video ini selengkapnya sampai akhir karena memang akan banyak sudut pandang yang aku mau dengarkan gitu ya. Nah kakak tahu nggak sih quarter life crisis? Tahu ya. Pernah nggak sih ngalamin quarter life crisis dan bagaimana fase yang kakak alami? Solusinya tuh bagaimana? Bisa sih kayak kok dia bisa ya gitu, kok dia bisa lebih kok saya kok bisanya hanya segini gitu. Kayak mikirnya saya mendingan dekat sama orang tua deh. Oke, jadi misalnya ada fase dimana membandingkan tapi akhirnya tersadarkan iya, gitu ya. Kalau aku umur segini tuh ngerasanya kalau setiap buka sosmed kayak Instagram gitu-gitu ngelihat temen tuh kayak umur segini udah pada nikah, terus udah punya pekerjaan yang bagus, sedangkan aku ngerasanya kayak gue di sini-sini aja gitu. Masih di tahap itu ya, belum berdamai dengan diri sendiri. Kalau aku sebenarnya kalau sekarang tuh udah lebih baik ya, maksudnya dalam artian udah nggak overthinking kayak tahun-tahun kemarin gitu. Kalau mikirin apa sih namanya solusinya untuk gimana caranya gitu, ya sebenarnya nggak ada solusi sih, lebih ke ya udah jalanin yang ada aja sekarang. Berarti kalau kayak gitu kakak tidak menemukan solusi dong atas permasalahan hidup kakak. Tapi lebih enjoy kayak gini daripada kayak lama-kelamaan kayak jadi nikmatin gitu. Halo guys, jadi hari ini aku lagi bersama Mang Asep Lopang. Mang Asep Lopang ini senior aku untuk umur karena kita beda sekali umurnya ini ya. Nah, Mang Asep, kita nih bakalan ngobrolin tentang quarter life crisis. Fase kecemasan di umur 20 hingga 30-an. Oke teman-teman, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Asep Solehudin atau biasa dipanggil Asep Lopang. Saya umur baru 36. Setuju gak sih KLC itu memang fasenya di umur 20 hingga 30-an? Sebenarnya sih kalau KLC itu kalau menurut saya tidak mesti dari umur 20 sampai 30 ya. Kalau menurut saya KLC itu mungkin dari lahir sampai kita meninggal, pasti KLC itu akan terus datang. Oh gitu. Ya. Tapi penelitian menunjukkan bahwa KLC itu memang fase di mana 20 hingga 30-an. Biasanya tuh puncak-puncaknya tuh di angka 25. Mungkin si KLC di umur 20 sampai 30 mungkin KLC-nya beda. Jadi KLC itu kalau menurut saya dari lahir sampai umur 20 pasti dia ngalamin juga KLC. Cuman dia masih bisa ada bantuan dari orang tua, dari om, dari teteh, dari adik dan sebagainya. Mungkin kalau di umur 20 sampai 30 karena dia di fase untuk mencari jati diri. Gua lulus sekolah, lulus kuliah harus kemana? Gue harus berpasangan sama siapa, ya kan? Karena gengsi gitu kan. Jadi si KLC yang dijadikan sebuah penelitian itu mungkin yang jadi garis tengah di kehidupan di umur 30. Kalau semasa saya umur 20 sampai 30 sebenarnya KLC itu nggak terlalu dipikirkan ya. Tapi kayaknya bohong banget sih kalau misalkan nggak terlalu dipikirkan. Ya maksudnya dipikirkan, semua juga dipikirkan, cuman tidak terlalu membawa si situasi itu ke bawah, gitu maksudnya loh. Oh ya. Jadi kita jangan tenggelam dengan keadaan buruk. Jadi kita harus bagaimana nih keluar dari situasi tersebut kan gitu. Terima kasih Mang Asep, ilmunya sangat luar biasa menurut saya karena yang tadinya saya hanya tahu terkait quarter life crisis itu umur 20 hingga 30, ternyata memang dari sudut pandang Mang Asep ini berbeda. Jadi ya membuka jalan pikiran saya lah ya cukupnya. Seperti itu.